Semanggi. Oke, hari ini masih dengan saya Denia dan juga dengan Ibu Silvi. Kami di sini akan bedah buku yang berjudul The Magic of Thinking Big atau Berpikir dan Berjiwa Besar yang ditulis oleh David J. Skoward. Nah, ini bukunya. Oke, di sini kita akan bahas mengenai bab yang bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mungkin kalau yang dibahas di sini itu lebih ke hal-hal buruk yang kita ubah mindset kita menjadi hal-hal baik kayak gitu ya, Bu. Nah, mungkin kalau dari Bu Silvi sendiri yang terlintas di pikiran Bu Silvi ketika mendengar bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan itu seperti apa, Bu? Oke, terkait ini tadi bukunya membahas mengenai bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kalau dari buku ini dan maupun yang setelah saya compare dengan kehidupan kita, jadi ada beberapa hal memang yang bisa kita petik atau kita ambil hikmahnya mungkin ya dalam suatu kekalahan untuk merubah sedikit sudut pandang kita terhadap atau melihat suatu kekalahan itu seperti apa sebenarnya itu seperti itu. Jadi mungkin ketika kita melakukan sebuah kekalahan itu ada hal-hal yang bisa kita ambil seperti kita bisa mengevaluasi diri, apa yang perlu kita improve atau apa yang perlu kita perbaiki untuk menuju kemenangan. Di sisi lain kita juga bisa melihat nih, misalnya ada kompetitornya kita yang dia berhasil menuju kemenangan, itu ada hal-hal positif yang bisa kita tiru atau kita replikasi yang mungkin selama ini kita nggak terlintas, istilahnya kita nggak pernah kepikiran untuk melakukan itu dalam mencapai sebuah kemenangan. Sebenarnya kalau kita mau ambil sisi positifnya itu akan banyak sekali ya Bu Nini ya. Karena dari diri saya sendiri pun itu pernah mengalami. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal atas kekalahan atau atas kegagalan itu ternyata hanya sudut pandang yang atau wawasan yang kecil saja ketika kita melihatnya itu adalah sebuah hal yang negatif. Ketika kita mendapatkan atau kita bawa masalah itu ke sudut pandang yang lebih luas, ternyata memang banyak sekali yang memang harusnya kita lakukan namun tidak kita lakukan. Dan banyak sekali pula yang harusnya kita bisa lakukan atau bisa kita perbaiki dari situ. Cuman diperlukan introspeksi. Kadang kan kita menutup diri ya, oh ternyata aku nggak bisa atau aku gagal atas ini. Nah, ketika kita mau open minded atau introspeksi sendiri terhadap diri kita itu kita bisa kok melihat itu dari sisi yang lain, sehingga kekalahan atau kegagalan itu menjadi suatu hal yang positif yang bisa kita perbaiki untuk kita mencapai kemenangan itu tadi gitu. Siap, terima kasih Bu Silvi. Setuju sih Bu, mungkin kadang kita melihat itu apalagi saat kita kalah pasti kan kita ada pembandingnya, itu adalah orang lain ya, kayak kok orang lain nih lebih ini makanya aku gini gitu. Terus kita jadi apa ya, jadi insecure. Iya betul, jadi insecure gitu. Padahal mungkin di saat kita, kalau kita mau lihat dari sisi lain, misal katakan kompetitor gitu ya, kompetitor ini di produk A dia itu bisa berjualan lebih dari berapa pieces karena mungkin dia sudah ada langganan di perusahaan mana gitu. Pasti kan kita melihatnya, oh ya pantas saja dia lebih terkenal karena dia berkolaborasi dengan perusahaan ini gitu. Mungkin kalau kita mau melihat kekurangan kita yang kita memang nggak berkolaborasi dengan perusahaan besar, tapi kita nyerangnya di UMKM atau di perusahaan kecil-kecil. Mungkin kan di lini sektor yang mau kita fokusin itu di UMKM bisa aja kita lebih lebih terkenal gitu kan kalau kita melihat sisi baiknya. Oke. Nah, di buku ini itu juga dia ada menjelaskan itu kalau di orang ini tuh sempat kehilangan orang terdekatnya, yakni istrinya. Dia kehilangan istrinya, tapi di sisi lain dia diangkat derajatnya
itu mungkin di pekerjaannya, terus di kehidupan sosialnya itu dia jadi lebih baik karena mungkin kemarin waktu sama istrinya mungkin istrinya lebih posesif gitu, jadi dia tidak menambah relasi gitu. Pas sekarang nggak ada istri jadi relasinya nambah, akhirnya value-nya pun nambah begitu. Oke. Mungkin itu sih Bu Sylvia. Kalau dari Bu Sylvia ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari mengubah kekalahan menjadi kemenangan ini, atau sudah cukup? Mungkin itu aja sih yang perlu ditekanin. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas atas apapun yang terjadi di hidup kita, sehingga kita bisa mengambil hal-hal positif dari setiap yang terjadi di hidup kita juga. Betul, setuju Bu. Jadi inti dari yang pembahasan untuk bab bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan ini lebih ke kita melihat di saat kita kurang atau di saat kita kalah itu apa yang bisa kita tonjolin atau kita modifikasi agar itu menjadi kemenangan gitu ya. Oke, mungkin untuk sesi kali ini, untuk bab kali ini juga kita bisa akhiri saat ini. Gitu. Apa namanya? Udah mulai bingung juga karena udah mulai sore ya. Oke, mungkin kita bisa sambung lagi di next episode bersama saya Denia dan juga dengan Bu Sylvie. Oke, terima kasih Sobat Semanggi. Bye.